Selamat datang dan selamat bergabung dalam mata kuliah Akuntansi Sektor Publik. Hari ini kita masuk sesi yang ke-9. Silakan teman-teman untuk membuka materi yang telah saya share di dalam e-learning. Kita akan bahas secara bersama PPT yang sudah saya tuangkan ke dalam PDF dengan judul Laporan Keuangan Sektor Publik. Ya, seperti apakah laporan keuangan sektor publik? Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa laporan keuangan sektor publik tentunya berdasarkan prosedur-prosedur atau proses yang sudah dituangkan ke dalam SPAP atau Standar Pernyataan Akuntansi Pemerintahan. Dan kita akan membahas bagaimanakah laporan keuangan sektor publik. Nah, pertama pendahuluan, tuntutan yang besar terhadap akuntabilitas publik berimplikasi kepada manajemen publik untuk memberikan informasi kepada publik dan salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Ya, jadi, masyarakat ya, di mana masyarakat menuntut kepada lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi nirlaba di bawah naungan pemerintahan untuk memberikan informasi yang jelas, independen, dan juga akuntabel yang harus disajikan kepada publik dan masyarakat. Nah, salah satunya informasinya berupa apa nih? Ya, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Ya, jadi perlu adanya laporan keuangan yang harus disajikan di lingkup pemerintahan dan nantinya akan didisclose atau diungkapkan kepada siapa? Akan diungkapkan kepada masyarakat, ya. Nah, sebelum di-disclose kepada masyarakat tentunya akan di-report dulu ya kepada presiden, yang mana sebelumnya akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, setelah itu di-report kepada presiden, dan akhirnya akan, di-report kembali kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan juga Majelis Permusyawaratan di tingkat eksekutif. Nah, sektor publik merupakan organisasi yang kompleks dan heterogen. Ya, sektor publik ini merupakan organisasi yang kompleks dan heterogen yang menyebabkan kebutuhan informasi untuk perencanaan dan pengendalian manajemen yang lebih bervariasi. Ya, karena tiap departemen itu berbeda-beda ya. Setiap departemen ini berbeda-beda yang ada di dalam lingkup pemerintahan. Ada departemen keuangan, ada departemen penerangan, ada departemen dalam negeri, departemen luar negeri, departemen agama. Yang mana kebutuhannya juga bermacam-macam. Ya, makanya dikatakan kompleks dan heterogen. Yang mana kita akan membutuhkan informasi yang perlu disajikan baik di dalam lingkup ya di dalam lingkup institusinya dan juga harus dilakukan perencanaan yang matang, pengendalian manajemen yang lebih bervariatif. Kenapa sih Pak harus dikendalikan ya? Karena kita bicara laporan keuangan yang nantinya disajikan kepada khalayak ramai, itu kan harus dimonitoring, harus dikendalikan, harus di-maintain. Bukan sekedar menyajikan sebuah laporan keuangan, tapi tidak diperhatikan ya, keakuntabelannya itu seperti apa, independen atau transparankah atau tidak. Maka dari itu perlu adanya pengendalian manajemen ya, untuk melakukan pengawasan dan juga memonitoring performance atau kinerja daripada departemen tersebut, departemen-departemen yang ada di dalam lingkup pemerintahan, beserta dengan perangkat-perangkat yang ada di bawahnya. Nah, tidak sebatas informasi finansial saja sebenarnya yang akan disajikan, melainkan juga informasi-informasi non-finansial. Ya, seperti itu. Kemudian kita masuk kepada pendapat beberapa ahli yang menyatakan terkait dengan laporan keuangan sektor publik.
Langendorfer di tahun 1973 dalam Gleam tahun 1973 itu menyatakan bahwa akuntansi secara normatif memiliki 3 aspek. Ya, menyatakan bahwa akuntansi ini secara normatif memiliki 3 aspek. Aspeknya apa saja tuh? Yang pertama adalah sifat informasi yang diberikan, ya. Sifat informasinya tuh yang bagaimana. Lalu yang kedua, pihak yang menerima atau memakai informasi. Apakah diterima oleh donatur informasi tersebut? Apakah informasi tersebut akan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan atau disampaikan kepada presiden dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, tujuan informasi tersebut diberikan. Yang sebenarnya tujuan informasi ini diberikan itu untuk siapa gitu kan. Tujuan informasi tersebut diberikan. Biasanya kalau laporan keuangan itu kan sebenarnya sekedar laporan pertanggungjawaban atas anggaran pendapatan belanja negara maupun anggaran pendapatan belanja daerah yang diterima oleh masing-masing pihak ya, seperti itu. Sehingga kita pun tentunya akan melihat seperti apakah, informasi yang nantinya akan disajikan. Nah, organisasi sektor publik dituntut untuk membuat laporan keuangan eksternal, ya. Jadi, organisasi sektor publik ini dituntut untuk membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi satu adalah laporan realisasi anggaran, ya. Laporan realisasi anggaran ini berarti berkaitan dengan laporan laba rugi. Ya, ada laporan laba rugi, lalu ada laporan arus kas yang menyatakan aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Kemudian neraca dan catatan atas laporan keuangan. Nah, beberapa alasan pembuatan laporan keuangan, teman-teman bisa lihat di sini ya. Alasan yang pertama dari sisi internal sebagai alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Yaitu adalah alasan kita membuat laporan keuangan. Jadi sebagai alat monitoring tadi ya, sebagai alat untuk pengawasan. Sebagai alat untuk mengawasi terhadap kinerja daripada pejabat yang ditunjuk ataupun, sekelompok orang yang memang di-hire oleh negara atau direkrut oleh negara, yaitu aparatur sipil negara, bagaimana kinerja mereka di dalam departemen tersebut, ya kan? Jadi bukan hanya sekedar di-hire, tapi mereka nggak bisa menghasilkan, nggak ada output-nya, nggak punya nilai tambah juga, ya kan? Maka dari itu, laporan keuangan yang disajikan dari sisi internal ini sebagai alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi, ya. Sebagai evaluasi kinerja manajerial dan juga di dalam organisasi yang bersangkutan, ya. Kita bisa lihat bahwa pejabat yang terpilih itu apakah dia bisa memanage dana yang ada untuk mengelola daerahnya, ya. Jadi dia itu bisa nggak melakukan pengelolaan terhadap, lingkup di bawah naungan dia ya, di dalam departemennya, bahkan di dalam institusi kelembagaan yang pejabat tersebut pimpin. Nah, dari sisi eksternal, mekanisme pertanggungjawaban dan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Ya, jadi dari sisi eksternal ini adanya mekanisme pertanggungjawaban dan sebagai dasar dalam mengambil keputusan ya. Enggak cuma di dalam lingkup akuntansi private atau akuntansi swasta saja yang perlu mengambil keputusan ya dari laporan keuangan yang disajikan, melainkan di dalam lingkup sektor publik juga sama ya. Laporan keuangan yang nantinya disajikan itu dijadikan sebagai alat untuk mengambil keputusan atau decision making. Kemudian yang ketiga adalah tujuan informasi diberikan. Ya, tujuan informasi itu diberikan itu buat apa sih? Ya, kemarin saya pernah menyampaikan bahwa laporan keuangan yang disajikan itu harus bisa berterima umum, siapapun yang memakai atau siapapun yang mengkonsumsi
dia harus paham ya terhadap istilah-istilah atau akun-akun yang diciptakan di dalamnya ya, tidak menimbulkan ambiguitas, tidak menimbulkan misinterpretasi dan akhirnya akan berdampak kepada miskomunikasi. Jadi tujuan informasi yang akan diberikan itu harus bisa berterima umum, mau dipakai oleh presiden, dipakai oleh BPK, ya, disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak, atau bahkan dibaca oleh MPR DPR sekalipun itu bisa dipahami dan mereka bisa menerima informasi tersebut secara nyata ya, secara kalau bisa dikatakan tujuan informasi ini ya harus bisa diterima secara umum seperti itu. Nah, kemudian tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik. Yang pertama adalah kepatuhan dan pengelolaan ya. Jadi eh, diminta untuk membuat sebuah laporan keuangan sektor publik ini ada dasarnya ya, bahwa setiap departemen di bawah naungan pemerintahan kita ini ya, di bawah naungan presiden itu, mereka harus patuh dan tunduk terhadap setiap aturan yang telah diberlakukan. Ya, kalau memang kita punya SPAP sebagai dasar atau pedoman untuk menyajikan laporan keuangan, setiap departemen atau lembaga-lembaga nirlaba tersebut harus patuh dan tunduk terhadap keputusan yang telah dibuat. Ya, jadi mereka mau menyajikan laporan keuangan, mereka pun harus patuh. Dan juga kepatuhan dan pengelolaan, ya, compliance and stewardship. Ya, jadinya patuh terhadap aturan atau pedoman yang ada dan juga mereka bisa melakukan pengelolaan secara baik ya, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim atau prinsip-prinsip akuntansi berterima umum. Ya, kemudian yang kedua adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif ya. Untuk accountability and retrospective reporting. Ya, jadi harus bisa dikatakan bahwa fungsi daripada laporan keuangan ini harus akuntabel, ya, dapat diandalkan. Akuntabel itu kan sebenarnya artinya bisa loh untuk diandalkan. Ya, akuntabilitas itu bisa diandalkan dan juga pelaporan ini nanti bisa dijadikan sebagai alat juga untuk melakukan respektif juga ya. Artinya sebagai feedback kalau kita bisa sampaikan ya. Sebagai feedback untuk menyajikan sebuah laporan keuangan itu kalau memang ada kesalahan atau misalnya belum sesuai dengan yang diinginkan, nah itu tentunya bisa dilihat dan juga bisa diperbaiki seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah perencanaan dan informasi otorisasi ya, ada planning dan authorization information. Ya, di sini ada perencanaan dan informasi otorisasi. Planning and authorization information. Ada perencanaan yang matang ya, di dalam penyajian sebuah laporan keuangan tentunya harus ada planning-nya, harus ada perencanaan yang baik. Lalu ada kelangsungan organisasi viability ya. Kelangsungan organisasi ini berarti bahwa organisasi atau departemen di bawah naungan pemerintahan ini memang dia sifatnya didirikan untuk seterusnya, bukan untuk, ya untuk saat ini aja Pak, habis itu udah ya Pak selesai, enggak. Ya, jadi organisasi atau departemen-departemen yang telah dibentuk di bawah naungan presiden itu, beserta dengan perangkat-perangkat yang ada di bawahnya itu memang didirikan ya untuk melayani masyarakat, untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat. Maka dari itu, keberlangsungan daripada organisasi ini harus everlast lah kalau saya bisa katakan. Selama negara itu masih berdiri, ya perangkat-perangkat itu harus tetap ada, ya. Karena perangkat-perangkat inilah yang nantinya akan mendukung ya, mendukung siapa? Mendukung masyarakat, karena memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Lalu yang kelima adalah hubungan masyarakat atau public relation. Ya,
supaya fungsi daripada laporan keuangan sektor publik ini nantinya memberikan atau berdampak kepada hubungan masyarakat yang baik. Lalu yang keenam, sumber fakta dan gambaran, source of facts and figures. Ya, jadi sebagai sumber fakta dan juga adanya gambaran ya, gambaran terkait daripada departemen tersebut. Misalnya di dalam lingkup BNPB ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini ketika dia menyajikan laporan keuangan, kita bisa tahu ya fakta yang ada di dalam badan tersebut. Berapa jumlah harta yang mereka miliki, lalu jumlah harta itu berasal dari mana, apakah ada dari donatur atau memang berasal dari APBN, kemudian dari dana tersebut sudah dialokasikan untuk kejadian-kejadian apa nih, apakah ada korban evakuasi tanah longsor atau kejadian banjir dan lain sebagainya, sudah dialokasikan dana-dana tersebut dan akhirnya, tujuan dan fungsi daripada laporan keuangan sektor publik ini bisa terlihat ya, bahwa laporan keuangan yang disajikan itu terlihat ya sumber fakta dan gambarannya seperti apa. Jelas ya teman-teman ya. Bagi organisasi pemerintah, tujuan umum akuntansi dan laporan keuangan ya, bagi organisasi pemerintah ini tujuan umum akuntansi dan laporan keuangan adalah memberikan informasi yang digunakan untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta berbagai bukti pertanggungjawaban atau accountability dan pengelolaan stewardship. Ya, jadi bagi organisasi pemerintahan, tujuan umum akuntansi dan laporan keuangan itu nantinya akan memberikan informasi yang digunakan untuk pembuatan keputusan-keputusan ekonomi, dari sisi sosial juga, dari sisi politik, serta sebagai bukti pertanggungjawaban atau accountability dan pengelolaan atau stewardship. Lalu yang kedua, untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Ya, jadinya informasi yang nantinya disajikan ya, teman-teman, informasi yang nantinya disajikan tersebut itu dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi apakah sudah sesuai dengan harapan daripada organisasi tersebut. Ya, apakah dananya sudah dialokasikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Lalu kinerja atau performance dari pimpinan yang ada di dalam lingkup organisasi tersebut seperti apa? Apakah dia bisa memanage dana yang ada, misalnya yang dibudget sekian, lalu yang direalisasikan sekian. Apakah dia mampu untuk mengontrol dananya berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas operasi di dalam departemen tersebut. Ya, jadi kita bisa melihat ya bahwa informasi yang disajikan itu bisa mengevaluasi kinerja manajerial dan juga organisasional. Nah, pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan. Ya, jadi pemerintah itu berkewajiban memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan. Ya, jadi presiden juga bisa menjadikan laporan keuangan itu sebagai alat untuk memaintain juga ya. Dia bisa tahu bahwa setiap, provinsi, yaitu di bawah naungan seorang gubernur ini, sudah mendapatkan dana berupa APBN sekian, berupa APBN, APBD sekian. Lalu mereka sudah melakukan, penggunaan dana sekian, lalu dialokasikan untuk kegiatan apa saja. Baru dari sana, kalau memang di dalam lingkup provinsi ini ada sumber daya alam yang harus dieksplor, apakah perlu mendapatkan suntikan dana lagi ya, dalam bentuk APBN, APBD tadi? Atau karena memang mereka sudah kaya daerahnya, ya ada lagi kabupatennya memang sudah kaya, ya nggak perlu lagi ditambah dengan APBN, karena mereka sudah bisa menghidupi provinsi mereka sendiri, katakanlah demikian ya. Pernah kan ada informasi yang menyatakan bahwa
Salah satu kabupaten di Indonesia, Kabupaten Tenggarong tuh kabupaten terkaya di Indonesia. Nah, dari sana mungkin mereka sudah punya dana sendiri, akhirnya mereka mengelola daerahnya, lalu, pemerintah hanya memberikan bantuan suntikan dana sekian, tapi tidak perlu sampai ya tidak terlalu menjadi perhatian karena mereka sendiri sudah mampu mengelola daerahnya secara otonomi, secara baik ya, dengan sumber dana yang cukup signifikan karena kebetulan kabupatennya kaya raya, misalnya seperti itu. Nah, kemudian pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan yang nantinya digunakan untuk pengambilan keputusan. Jadi setelah pemerintah mendapatkan laporan keuangan tersebut yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, barulah diungkapkan kepada masyarakat. Masyarakatlah yang akan menilai isi daripada laporan keuangan tersebut dan masyarakat pun saat ini yang saya perhatikan, mereka cukup cerdas dalam menyikapi setiap laporan keuangan yang telah disajikan oleh setiap daerah. Mereka cukup kritis ya, kritis terhadap setiap, penyajian laporan keuangan, bahkan mereka juga lihat ada jumlah akun-akun yang tidak wajar, sehingga boleh disampaikan juga kepada presiden ya. Jadi masyarakat juga kita di Indonesia ini diberikan kebebasan dalam berpendapat karena juga tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 45, sehingga banyak yang cukup berani untuk menyampaikan surat terbuka kepada presiden berkaitan dengan, ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam mengelola keuangan negara misalnya, atau ketidakpercayaan masyarakat misalnya di ibu kota negara terhadap, kredibilitas atau kredibilitas kepemimpinan gubernur yang memimpin ibu kota, misalnya seperti itu. Ya, jadi setiap, masyarakat itu punya hak untuk bersuara, tapi juga jangan terlalu kebablasan ya. Kita juga berhati-hati dalam memberikan opini atau pendapat, tidak menyinggung juga dan juga tidak nadanya menghakimi, karena bisa saling lapor dan melaporkan ya. Karena di Indonesia itu kejadiannya pasti akan terjadi seperti ini. Awalnya dia terdakwa, awalnya dia saksi terjadi terdakwa. Awalnya dia ibaratnya victim, ternyata dia nanti malah menjadi pelakunya, ya. Karena adanya, ya kebebasan setiap orang untuk saling lapor dan melaporkan tadi ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan, ya. Laporan keuangan itu untuk mendukung pembuatan keputusan ekonomi, ya. Tapi ternyata walaupun sifat daripada laporan keuangan itu memang sifatnya moneter, tapi punya dampak kepada berbagai segi kehidupan di negara kita ya. Bukan hanya dari sisi ekonomi saja loh, tapi dari sisi sosial, dari sisi politik, meliputi informasi yang digunakan untuk membandingkan kinerja keuangan aktual yang dianggarkan, ya. Jadi meliputi informasi yang digunakan untuk membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan. Kita akan melakukan perbandingan kinerja keuangan, tadi saya sampaikan misalnya di Badan Nasional Penanggulangan Bencana, itu terhadap kebutuhan korban evakuasi banjir sudah digelontorkan dana sekian ya, dari yang dianggarkan misalnya 20 M. Ternyata aktualnya bisa mencapai 21 M, misalnya seperti itu. Jadi kita bisa lihat ya, oh ternyata meleset, melebihi 1 miliar. Nah ini ada yang salah di mana? Atau kalau ternyata yang dianggarkan 20 M, ternyata aktualnya cuma 18 M. Ya bisa terlihat, kehebatan atau performance kinerja daripada pimpinan di dalam departemen tersebut. Dia mampu nggak mengelola dana tadi ya, dengan yang dianggarkan sekian ternyata dia bisa menekan cost sampai akhirnya yang harusnya 20 M yang telah dianggarkan, yang keluar itu aktualnya cuma 18 M. Nah kemudian, meliputi informasi yang digunakan untuk menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi ya. Jadi menilai kondisi keuangan dan juga hasil-hasil operasi di dalam lingkup departemen atau kelembagaan tersebut.
Lalu yang ketiga, membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya. Ya, jadinya membantu juga ya daripada siapa, presiden maupun badan pemeriksa keuangan untuk menentukan tingkat kepatuhan dari masing-masing institusi kelembagaan di bawah naungan pemerintahan. Ya, terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya. Lalu yang keempat, ya, meliputi informasi yang digunakan untuk membantu dalam mengevaluasi efisiensi dan efektivitas. Ya, jadi hasil evaluasinya itu cukup efisien kalau dikatakan dan juga cukup efektif. Ya, penyajiannya bagaimana nih? Apakah satu orang saja mampu menyajikan? Ya, misalnya seperti itu. Lalu bisa dijadikan ya sebagai instrumen juga kan untuk melakukan evaluasi dari pihak yang memonitoring ya. Jadi Badan Pemeriksa Keuangan bisa menggunakan informasi yang disajikan laporan keuangan itu untuk mengevaluasi hal-hal apa saja Kak yang harus diperbaiki. Baru kita bisa lihat ya efisiennya, efektivitasnya seperti itu. Nah, laporan keuangan sebagai sumber informasi finansial itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas keputusan yang dihasilkan. Ya, jadi laporan keuangan ini sebagai sumber informasi finansial yang memang memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas keputusan yang dihasilkan. Nah, yang kita lihat berikutnya ya, tujuan akuntansi dan laporan keuangan organisasi pemerintah. Yang pertama, memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah. Ya, jadi informasi keuangan itu untuk menentukan dan memprediksi aliran kas ke depannya. Lalu neraca saldonya ya, saldo awal itu kan nanti akan kita bawa sebagai saldo akhir di bulan lalu akan dibawa sebagai saldo awal di bulan yang sekarang, misalnya seperti itu. Dan juga kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintahan. Misalnya, biasanya di dalam departemen ini mereka dapat suntikan dari donatur. Ketika dana mereka sudah hampir habis, mereka informasikan kembali kepada pemerintah. Dan ternyata ada donatur yang memberikan suntikan dana lagi kepada lembaga tersebut. Ya, nanti tinggal mereka laporkan dana yang sudah digunakan sekian untuk kebutuhan apa saja. Nah, itu harus disampaikan. Ya, jadi kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah. Kemudian tujuan akuntansi dan laporan keuangan organisasi pemerintah yang kedua, memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintah dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya. Ya, jadi memberikan informasi keuangan ya untuk menentukan dan juga memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintah dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya. Jadi kalau misalnya ada perubahan-perubahan yang memang nggak bisa, yang tidak mungkin tidak terjadi ya berarti kita sudah memprediksi, kita bisa jadikan itu, oh nanti kalau hasilnya demikian, keputusannya seperti ini, dampaknya ini loh yang akan terjadi. Nah, mereka udah prepare, udah siap. Ya, jadi setiap perubahan-perubahan itu harus mereka persiapkan dengan baik. Kira-kira tanggapan daripada masyarakat itu seperti apa, ya. Lalu tujuan akuntansi dan laporan keuangan organisasi pemerintah yang ketiga, itu memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan. Ya, jadi memberikan informasi keuangan untuk memonitoring kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, udah sesuai belum dengan peraturan perundang-undangan. Lalu kontrak yang sudah disepakati,
dan juga ketentuan lain yang disyaratkan. Emang ada kontrak apa, Pak? Misalnya nih, di dalam lingkup pemerintahan ada kalanya mereka punya tender ya atau proyek tertentu. Misalnya di dalam proyek pembuatan atau pembangkit listrik tenaga uap, di mana tender tersebut dikerjakan dengan negara lain, katakanlah dari pemerintahan negara dari Perancis. Nah, di sana ada kontrak yang telah disepakati. Nah, dari situ kan mereka akan menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan itu harus ada terlebih dahulu kan, baru kita buatkan tendernya. Di mana pemerintahan Prancis juga mendapatkan hasil laporan keuangan dari pemerintah Indonesia, karena mau diadakan kegiatan atau aktivitas pembangkit listrik tenaga uap, ya. Nah, itu harus dilihat informasi keuangan yang akan disajikan dan juga mengacu kepada kontrak yang telah disepakati dan ketentuan-ketentuan lain yang telah disyaratkan, ya seperti itu. Kemudian kinerja manajerial dan organisasi, ya. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai berdasarkan laba yang diperoleh. Ya, jadi kinerja pemerintah ini, ya, jadi kinerja manajerial dan organisasi, kinerja pemerintah ini tidak dapat dinilai berdasarkan laba yang diperoleh. Karena organisasi pemerintah memang bukan entitas bisnis yang mencari laba, ya kan? Karena mereka adalah sifatnya organisasi nirlaba. Jadi kinerja pemerintah tidak dapat dinilai berdasarkan laba yang diperoleh, karena organisasi pemerintah itu bukan entitas bisnis yang mencari laba, ya. Karena organisasi pemerintah ini bukan entitas bisnis yang mencari laba, dan pemerintah bertanggung jawab atas produksi dan distribusi barang dan jasa publik. Pemerintah bertanggung jawab atas produksi dan distribusi barang dan jasa publik. Ya, produksinya apa, lalu dan juga distribusi barang dan juga jasa publik. Kemudian tujuan laporan keuangan menurut SFAC number 4. Nah, tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba menurut Statement of Financial Accounting Concept number 4, ya, Statement of Financial Accounting Concept. Ya, Statement of Financial Accounting Concept number 4 ini yang pertama, bermanfaat bagi penyusunan keputusan yang rasional. Ya, jadi harus ada kebermanfaatan. Kebermanfaatan bagi apa? Bagi penyusunan keputusan yang make sense ya, yang rasional. Dan lalu yang kedua, untuk menilai pelayanan, ya. Menurut Statement of Financial Accounting Concept number 4, itu untuk menilai pelayanan. Bagaimana pelayanannya, ya, untuk menilai pelayanan yang nantinya disajikan oleh departemen tersebut. Lalu kita bisa tahu ya dengan hasil laporan keuangan begini, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di misalnya katakanlah di dalam lingkup kantor pelayanan pajak, apakah dari laporan keuangan ini ya tidak terlihat ya bagaimana pelayanan yang diberikan, apakah cukup maksimal dan juga wajib pajak yang datang ke sana merasa adanya tingkat kepuasan yang baik ya. Bahkan kalau kita bisa baca dari laporan keuangan tersebut nantinya akan terlihat juga ya pelayanan yang disajikan di dalam lingkup kantor pelayanan pajak ini sudah cukup baik dan masyarakat merasa terpuaskan. Karena di dalam laporan keuangan ada pemberian, misalnya ada fasilitas berupa ruangan AC yang cukup baik, kemudian kebersihan di dalam toiletnya, penyediaan air mineral di dalam kantor pelayanan pajak tersebut ya, kebersihan dijaga dan terlihat daripada laporan keuangan yang nantinya akan disajikan. Lalu yang ketiga itu menilai kinerja manajer organisasi. Ya, jadi di situ menilai kinerja manajer organisasi. Saya tadi beberapa kali menyampaikan bahwa kinerja atau performance yang akan disajikan itu akan terlihat. Ya, kinerja atau performance yang akan disajikan jelas akan terlihat. Oh, kinerjanya ternyata gubernur yang memimpin cukup baik.
dan departemennya gubernur tersebut telah memimpin, departemennya cukup baik ya, dan terlihat dari laporan keuangan yang disajikan. Kemudian yang keempat, memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi, kewajiban, dan kekayaan. Ya, jadinya ada informasi-informasi tentang sumber daya ekonomi, lalu kewajiban-kewajibannya dan juga kekayaan. Jadi sumber daya ekonomi itu maksudnya kayak, ya persamaan dasar akuntansi itu ya, harta sama dengan utang plus modal. Sumber daya ekonominya adalah harta, kewajibannya adalah utang, kekayaannya adalah modal ya, seperti itu. Lalu ada informasi kinerja selama satu periode ya, informasi kinerja selama satu periode, lalu ada informasi cara memperoleh dan membelanjakan kas. Bagaimana sih mereka memperoleh kasnya? Ya kayak misalnya kita ambil contoh ya, kayak di, kantor pos Indonesia. Nah, kantor pos ini kan mereka juga punya aktivitas di mana mereka juga menyerap dana dari masyarakat. Dari mana, Pak? Dari pengiriman dokumen, pengiriman barang, pembelian meterai, pembelian perangko, ya, pembayaran seperti tagihan listrik, tagihan telepon, tagihan gas negara, dan lain sebagainya. Mereka kan mendapat dana dari sana. Lalu kita bisa tahu, oh ternyata cara mereka memperoleh kas dari sana. Ya, sedangkan kantor Pos Indonesia sendiri dia bentuknya adalah BUMN ya. Dia sebenarnya nggak pure pemerintahan. Karena dia bisa dibilang pure pemerintahan juga enggak, masih ada swasta setengah, ya pemerintahan juga setengah. Ya, jadinya kita bisa tahu bagaimana dia memperoleh kas dan juga bagaimana dia membelanjakan kas. Lalu memberikan penjelasan dan juga interpretasi. Ya, jadi kita kalau dapat laporan keuangan ya menurut SFAC tadi ya, Statement Financial Accounting Concept Number 4 tersebut, itu kita ada penjelasan, kita bisa dapat, oh ini loh sebenarnya dia mau menjelaskan ini. Lalu kita pun bisa menginterpretasikannya juga tidak terlalu sulit ya, mudah bagi kita untuk melakukan interpretasi, ya seperti itu. Kemudian pemakai laporan keuangan sektor publik dan kepentingannya. Ya, pemakai laporan keuangan sektor publik dan kepentingannya, teman-teman bisa lihat di sana ada seorang pakar yang bernama Drablin beserta dengan kawan-kawannya ya, Drabin et al. 1981 ya. Mereka mengidentifikasikan terdapat 10 kelompok pemakai laporan keuangan. Wah, banyak juga ya. Ada 10 pihak yang nantinya menggunakan laporan keuangan. Siapa aja, Pak? Satu ada pembayar pajak atau taxpayers. Lalu yang kedua adalah pemberi dana bantuan atau grantors, yang tadi saya bilang ada donatur ya, pemberi dana bantuan. Lalu yang ketiga adalah investor, yang keempat adalah pengguna jasa atau fee paying service recipients. Lalu yang kelima adalah karyawan atau pegawai, yang keenam ada pemasok atau vendor, ketujuh adalah dewan legislatif, kedelapan adalah manajemen, kesembilan adalah pemilih atau voters, 10 adalah badan pengawas. Ya, mereka-mereka ini adalah 10 kelompok pemakai laporan keuangan. Cukup jelas ya teman-teman ya. Tadi kita sudah lihat ya, di sini kalau dewan legislatif itu dewan perwakilan rakyat ya maksudnya ya. Dewan legislatif itu adalah dewan perwakilan rakyat. Pemilih atau voters ini bisa pada saat pemilihan umum. Ya, sebelum dilakukan pemilihan umum untuk memilih presiden atau pemilihan kepala daerah. Kita kan juga mau tahu dong sepak terjangnya si, pejabat yang nantinya ingin maju ini, ya nggak? Kalau dia mau maju, kita kan harus paham dulu nih, eee, informasi keuangan yang memang sudah pernah dikeluarkan, katakanlah seperti ini ya, misalnya sebelum Pak Jokowi sebagai presiden, beliau sudah memimpin Solo, dan masyarakat sebagai pemilih atau voters mau dong melihat seperti apa sih laporan keuangan yang disajikan, Pak Jokowi sebelum memimpin Indonesia ya, pada saat dia masih menjadi gubernur, misalnya seperti itu. Ya, atau dia sebelum menjabat nantinya sebagai presiden, kita mau tahu dulu sepak terjang dia sebelumnya. Ya, bagaimana dia memimpin
daerahnya, bagaimana masyarakat tanggapan masyarakat terhadap kinerja atau performance beliau, dan seterusnya. Jelas ya teman-teman ya. Nah, baru kita lanjutkan, di situ ada pemakai potensial laporan keuangan dan keterkaitannya ya. Di sini kita bisa lihat ya, ada mulai dari laporan keuangan ini, kalau kita lihat dari bawah, itu ada pemasok, kemudian karyawan atau pegawai, investor maupun kreditor, ya kan? Nah, di sini adalah pelaksana pemerintahnya, dan di situ juga ada Dewan Legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat tadi. Namun Dewan Legislatif ini juga ada lembaga pengawas, ya kan? Lembaga pengawasnya siapa sih, Pak? Kalau kita di Indonesia berarti Badan Pemeriksa Keuangan ya, sebagai pengawas. Dia ibaratnya seperti auditor independennya departemen-departemen atau institusi kelembagaan di bawah naungan pemerintahan, ya. Jadi di sana akan terlihat ya, bahwa laporan keuangan yang dituangkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban APBN dan APBD ini yang akan disampaikan kepada DPR atau Dewan Legislatif itu akan diawasi juga ya, ada lembaga pengawasnya yakni Badan Pemeriksa Keuangan. Ya bagaimana nantinya setelah laporan pertanggungjawaban tersebut, apakah nanti akan ada pengesahannya, penetapan kebijakan dan juga pengawasan. Lalu bagaimana pada saat pengajuan anggaran dan juga kebijakan ya kan? Tiap daerah kan boleh mengajukan berapa sih anggaran yang mereka butuhkan. Nah, tergantung berapa yang nantinya akan di-approve atau di-ACC, ya kan? Lalu dana tersebut apakah nanti setelah diberikan kepada masing-masing daerah, kalau misalnya berlebih, misalnya dia dikasih suntikan dana lebih, apakah itu dalam bentuk utang dan harus dikembalikan beserta dengan bunganya, ya. Makanya di sini juga, kalau kita lihat, ya tergantung daripada kontrak yang telah dibuat antara presiden, dan juga lembaga-lembaga tinggi dan lembaga-lembaga tertinggi negara lainnya. Ya, bagaimana mereka nanti menerapkan menerapkan hal yang nantinya penting untuk dijalankan, berkaitan dengan pemakai potensial dalam laporan keuangan dan keterkaitannya. Lalu Anthony mengklasifikasikan pemakai laporan keuangan sektor publik menjadi 5 kelompok. Ya, jadi Anthony tersebut, beliau mengklasifikasikan pemakai laporan keuangan sektor publik menjadi 5 kelompok. Tadi Drebin dan kawan-kawan 10 kelompok. Kalau Anthony justru mengklasifikasikannya menjadi 5 kelompok. Satu adalah governing bodies atau lembaga pemerintah. Kedua adalah investor dan kreditor. Ketiga adalah pemberi sumber daya atau resource providers. Keempat adalah badan pengawas atau oversight bodies. Kelima adalah konstituen. Ya, jadi teman-teman bisa lihat yang mana Anthony mengklasifikasikan pemakai laporan keuangan yang kurang lebih apa yang disampaikan oleh Drebin dan kawan-kawan tadi ya sudah masuk juga ini ya. Ada governing bodies juga, lembaga pemerintah ya, lembaga pemerintah ini yang mana ya lembaga-lembaga memang sudah didirikan di satu negara, misalnya seperti itu. Lalu ada investor dan kreditor, pemberi sumber daya atau resource providers, badan pengawas atau oversight bodies, dan juga konstituen. Nah, kemudian menurut Henley dan kawan-kawannya juga di tahun 92, itu mengklasifikasikan pemakai laporan keuangan sektor publik menjadi 12 kelompok. Nah, ini lebih banyak lagi nih, menurut Henley dan kawan-kawan. Nah, mereka telah memberikan atau mengelompokkan pemakai laporan keuangan tersebut ke dalam 12 kelompok. Yang pertama adalah anggota terpilih atau elected members. Yang kedua adalah masyarakat sebagai pemilih dan atau pembayar pajak. Ya, anggota terpilih atau elected members. Masyarakat sebagai pemilih dan atau pembayar pajak. Lalu yang ketiga adalah pelanggan atau klien. Ya, pelanggan atau klien. Lalu ada karyawan atau pegawai, lalu pelanggan dan pemasok, pemerintah,
Yang ketujuh adalah pesaing atau competitors, regulator atau badan yang membuat kebijakan. Lalu ada badan buat kebijakan ini bisa juga bekerja sama dengan LIPI ya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Lalu ada pemberi pinjaman, ya. Lalu ada donor dan sponsor, anggota terpilih atau selected members. Ya, biasanya ada sponsor atau donor eh, pada saat adanya pemilihan presiden. Dan ketika untuk melakukan pemilihan presiden itu kan harus ada sponsorship-nya, ada donaturnya sendiri. Nah, karena itu tidak mudah ya untuk masuk ke dalam jajaran atau kandidat sebagai pemilihan presiden itu pasti membutuhkan dana yang besar. Harus melakukan kampanye dan lain sebagainya. Jadi harus ada sponsor. Makanya kalau mau maju menjadi kepala daerah atau menjadi presiden itu minimal yang maju adalah para pengusaha. Jadi mereka itu kalau nggak punya sponsor atau nggak punya donor yang mau nggak mau, mereka harus mengambil dari kocek mereka sendiri. Ngambil dari kantong pribadi mereka sendiri untuk melakukan atau memasukkan dirinya sebagai kandidat kepala daerah atau kandidat presiden atau wakil presiden. Lalu yang ke-11 adalah investor atau partner bisnis. Ke-12 adalah kelompok penekan lainnya. Ya, itu yang disampaikan oleh Henley dan kawan-kawan di tahun 92. Lalu oleh Borgonovi tahun 92 dan Anesi Pesina tahun 97, mereka mengklasifikasikan pemakai laporan keuangan sektor publik menjadi 11 kelompok. Apa aja nih, Pak? Ya, jadi si Borgonovi ini dan Anesi Pesina ini mereka telah mengklasifikasikan pemakai laporan keuangan ke dalam 11 laporan keuangan sektor publik ke dalam 11 kelompok. Satu adalah masyarakat pengguna jasa publik, ya mereka yang biasanya menggunakan jasa publik. Siapa aja Pak? Ya kita semua. Ya kita kan biasanya suka pakai jasa yang ada di lingkup kelurahan, kecamatan, ya dan juga kabupaten di lingkup misalnya teman-teman kalau mau bikin SIM atau mau misalnya mau bikin jam sostek atau mau mengurus dokumen-dokumen, ada yang ke Dukcapil, ada yang mau ke Samsat, ada yang mau dan lain sebagainya. Semua itu kita-kita ini adalah sebagai masyarakat yang menggunakan jasa publik ya. Kemudian yang kedua adalah masyarakat sebagai pembayar pajak ya. Kemudian yang ketiga adalah perusahaan dan organisasi sosial ekonomi yang menggunakan pelayanan publik sebagai input atas aktivitas organisasi. Ya, jadi ada perusahaan dan organisasi sosial ekonomi yang menggunakan pelayanan publik sebagai input atas aktivitas organisasi. Lalu ada bank dan masyarakat sebagai kreditor pemerintah, ya. Bank dan masyarakat sebagai kreditor pemerintah. Ya, bank dan masyarakat sebagai kreditor pemerintah, kemudian badan-badan internasional seperti Bank Dunia, International Monetary Fund, kemudian ada EDB, lalu ada PBB dan sebagainya. Lalu ada investor asing, generasi yang akan datang ya, generasi yang akan datang berarti anak cucu nantinya. Kemudian ada lembaga negara, kelompok politik atau partai politik, manajer publik yang terdiri dari gubernur, bupati, direktur BUMN, BUMD, dan terakhirnya adalah pegawai pemerintah. Yaitu adalah ke-11 kelompok menurut Borgonovi dan Anesi Pesina tahun 92 dan 97. Lalu Serikat Dagang Sektor Publik mengidentifikasikan pemakai laporan pemerintah menjadi 3 kelompok besar. Siapa aja nih? Yang pertama, masyarakat yang kepadanya pemerintah bertanggung jawab ya. Jadi pemerintah itu nanti akan bertanggung jawab kepada masyarakat. Masyarakat itu sebagai pemegang saham terbesar. Ya, jadi masyarakat inilah sebagai pemegang saham terbesar.
Lalu yang kedua adalah legislatif dan badan pengawas yang secara langsung mewakili rakyat. Ya, legislatif ini merupakan Dewan Perwakilan Rakyat dan juga badan pengawas yang secara langsung mewakili rakyat. Nah, maka dari itu ya, kalau melakukan pemilihan kepada dewan-dewan perwakilan rakyat maupun dewan perwakilan rakyat daerah, hendaknya kita memilih anggota dewan yang benar-benar merepresentasikan aspirasi daripada masyarakat banyak. Bukan aspirasi satu dua orang, melainkan aspirasi banyak orang, ya, merepresentasikan aspirasi se-Indonesia, maksudnya seperti itu. Lalu yang ketiga adalah investor dan kreditor yang memberi pinjaman dan atau berpartisipasi dalam proses pemberi pinjaman. Ya, jadi ada investor dan juga kreditor yang nantinya memberikan pinjaman dan atau partisipasi dalam proses pemberi pinjaman. Kemudian hak dan kebutuhan pemakai laporan keuangan. Pada dasarnya masyarakat atau publik memiliki hak dasar terhadap pemerintah. Ya, pada dasarnya masyarakat atau publik ini memiliki hak dasar terhadap pemerintah, yaitu hak untuk mengetahui atau right to know. Boleh nggak sih Pak masyarakat tahu? Ya harus tahu ya. Kebijakan regulasi yang akan dibuat nantinya ke depan atau sekarang atau di masa yang akan datang itu masyarakat harus tahu. Makanya masyarakat itu atau publik mempunyai hak untuk mengetahui terhadap kebijakan-kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah. Lalu mengetahui keputusan apa saja yang akan diambil pemerintah ya. Kita makanya kenapa kalau pemerintah mau bikin kebijakan atau regulasi tertentu, biasanya itu harus di-meeting-kan dulu dan harus ada duduk dengar pendapat. Ya, draft-nya seperti apa, diundanglah tokoh-tokoh budaya, tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap nantinya bisa merepresentasikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat banyak. Tentunya mereka nggak akan mengaspirasikan hanya satu kelompok atau satu golongan tertentu saja, melainkan yang bisa merepresentasikan seluruh keinginan kita semua. Ya, jadi makanya harus mengetahui kebijakan pemerintah yang sebenarnya, lalu mengetahui keputusan apa nih finalnya yang akan diambil pemerintah. Lalu mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan tertentu. Kita perlu tahu dong excuse-nya apa sih sampai pemerintah mengambil keputusan tersebut. Ya misalnya keputusan untuk menaikkan harga BBM, atau keputusan untuk menaikkan harga cabai, atau keputusan untuk menaikkan harga sembako, misalnya seperti itu. Kan kita masyarakat mau tahu apa ya yang menjadikan dasarnya. Jadi kita harus tahu excuse-nya tuh apa, alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan tertentu. Lalu, hak untuk didengar aspirasinya, right to be heard and to be listened to. Ya, jadi hak untuk didengar aspirasinya yaitu right to be heard and to be listened to. Nah, hak untuk diberi informasi atau right to be informed yang meliputi hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan-permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik. Ya, karena nggak semuanya itu bakal diterima atau ditelan bulat-bulat juga ya oleh masyarakat. Kadang masyarakat juga saking kepinterannya juga terlalu mengomentari atau mengkritisi pemerintah. Ya boleh sih kita mengkritisi, tapi yang hendaknya yang mengkritisi secara netral ya. Ya, harusnya kita melakukan kritikan secara netral. Ya, tidak ada keberpihakan antara satu pihak tertentu atau satu golongan tertentu atau satu oknum tertentu, tidak seperti itu. Tapi kita harus dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas, ya dengan pemikiran yang luas ya, bukan pemikiran yang sempit. Yang mana kebijakan atau regulasi yang diambil oleh pemerintah itu memang untuk apa ya, untuk eh, kebersamaan kita semua ya, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan sila yang kelima. Jelas ya jelas ya teman-teman ya. Nah kemudian laporan keuangan pemerintah itu disediakan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok pemakai. Ya, jadi
Laporan keuangan pemerintah ini disediakan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok pemakai atau general purposes. Ya, meskipun setiap kelompok pemakai itu memiliki kebutuhan informasi yang berbeda-beda. Ya, jadi meskipun setiap kelompok pemakai ini memiliki kebutuhan informasi yang berbeda-beda. Nah, kebutuhan informasi pemakai laporan keuangan pemerintah. Ya, jadi kebutuhan informasi pemakai laporan keuangan pemerintah yang pertama, masyarakat pengguna pelayanan publik membutuhkan informasi atas biaya, harga, dan kualitas pelayanan yang diberikan. Ya, masyarakat juga harus tahu ya, berapa sih biaya yang dikeluarkan, harganya berapa sih, lalu kualitas pelayanannya bagaimana nih? Ya, kita mau tahu dong. Misalnya dalam rangka pembuatan KTP elektronik. Sebenarnya berapa sih kalau satu belangko KTP itu dihasilkan harganya tuh kalau dirupiahkan berapa duit? Ya, kosnya apa saja yang harus dikeluarkan untuk membuat satu belangko kartu tanda penduduk. Lalu yang kedua, kualitas pelayanannya tuh bagaimana? Apakah masyarakat yang datang langsung dilayani dan langsung dapat KTP-nya atau kita menunggu 2 minggu atau 1 minggu lagi ke depan? Lalu yang kedua, masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan ingin mengetahui keberadaan dan penggunaan dana yang telah diberikan. Ya, jadi masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan ini mau tahu keberadaan dan penggunaan dana yang telah diberikan tersebut. Lalu yang ketiga, kreditor dan investor membutuhkan informasi untuk menghitung tingkat resiko, likuiditas, dan solvabilitas. Ya, biasanya kalau yang namanya mereka yang udah ngasih pinjaman, mereka mau tahu dong isi laporan keuangannya. Lalu resiko apa nih yang bakalan mereka dapatkan? Ya, dan melihat rasio likuiditasnya, rasio solvabilitasnya dilihat daripada lingkup analisis laporan keuangan. Kemudian yang keempat, kebutuhan informasi pemakai laporan keuangan pemerintah adalah parlemen dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan untuk melakukan fungsi pengawasan, mencegah terjadinya laporan yang bias atas kondisi keuangan pemerintah dan penyelewengan keuangan negara. Ya, jadi bahkan di lingkup atau di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat ini dan juga partai-partai politik yang ada bersebaran ya di Indonesia ini, yang mana partai-partai politik itu kan sudah punya perwakilan masing-masing di Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, mereka juga perlu informasi keuangan untuk melakukan fungsi pengawasan, mencegah terjadinya laporan-laporan yang bias atas kondisi keuangan pemerintah, dan juga penyelewengan keuangan negara. Lalu manajer publik membutuhkan informasi akuntansi sebagai komponen sistem informasi manajemen untuk membantu planning dan pengendalian organisasi, pengukuran kinerja dan membandingkan kinerja organisasi antar kurun waktu dan dengan organisasi lain yang sejenis. Lalu yang keenam, pegawai membutuhkan informasi atas gaji dan manajemen kompensasi. Ya, jadi pegawai itu nantinya membutuhkan informasi atas gaji dan manajemen kompensasi. Lalu perbandingan laporan keuangan pemerintah dengan sektor swasta ya. Kalau teman-teman lihat di sini, perbedaan laporan departemen pemerintah di sebelah kiri, laporan keuangan sektor swasta di sebelah kanan. Ya, untuk faktor finansial dan politik, di dalam lingkup pemerintahan itu fokusnya kepada fokus finansial dan juga politik, ada unsur politisnya. Tapi kalau di sektor swasta lebih fokus kepada finansial. Kalau di pemerintahan kinerja diukur secara finansial dan non-finansial, kalau di swasta sebagian besar kinerja diukur secara pastinya finansial, ya kan? Lalu kalau di pemerintahan pertanggungjawaban kepada parlemen dan masyarakat luas, kalau di swasta pertanggungjawaban hanya kepada pemegang saham dan juga kreditor. Kalau di pemerintah berfokus pada bagian organisasi, kalau di swasta berfokus pada organisasi secara keseluruhan. Kalau di pemerintahan itu melihat ke masa depan secara detail,
Kalau di swasta tidak dapat melihat masa depan secara detail. Ya, kalau pemerintahan itu kan kita bisa prediksi nantinya ke depannya bagaimana. Tapi kalau di swasta nggak ada gambaran ya. Paling dia cuma bisa menyajikan laporan keuangan yang memang ya sudah terjadi. Kita kan membuat laporan keuangan tersebut kalau di pemerintahan kan lebih ke arah penganggaran atau budgeting, maka kita bisa lihat ada penganggaran baru ada aktualnya. Tapi kalau di swasta sudah pasti memang berdasarkan data historis dan nantinya kita akan menyajikan sebuah laporan keuangan ya untuk tenggat waktu yang kemarin saja, bukan untuk yang masa yang akan datang, ya. Kecuali kalau kita mau bikin laporan akuntansi manajemen atau akuntansi biaya. Nah, itu baru pastinya berorientasi pada masa yang akan datang. Selanjutnya, kalau di pemerintahan itu aturan aturan pelaporan ditentukan oleh Departemen Keuangan. Kalau di swasta, aturan pelaporan ditentukan oleh Undang-Undang Standar Akuntansi, Pasar Modal, dan juga Praktek Akuntansi. Kalau di pemerintahan itu laporan diperiksa oleh Treasury, ya atau Departemen Keuangan, atau Badan Pemeriksa Keuangan. Kalau di swasta, laporan keuangan diperiksa oleh auditor independen seperti EY, PwC, dan lain sebagainya. Kalau di pemerintahan itu menggunakan cash accounting, kalau di swasta menggunakan accrual accounting. Nah, itu adalah letak perbedaannya ya. Kalau kita lihat itu, kalau perbedaannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 perbedaan. Nah, kalau persamaannya apa, Pak? Persamaannya, dokumen-dokumen sumber itu berperan sebagai hubungan masyarakat atau public relation. Ya, seperti itu. Nah, laporan keuangan pemerintah yang buruk dapat menimbulkan implikasi negatif antara lain. Ya, laporan keuangan pemerintah yang buruk itu bisa menimbulkan implikasi negatif. Apa aja Pak implikasi negatifnya? Ya, yang pertama menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pengelola dana publik atau pemerintah. Betul ya, kalau kita salah menghasilkan atau mengenerate sebuah laporan keuangan pemerintahan yang tidak kredibel, ya atau diragukan akuntabilitasnya, tentu kredibilitas masyarakat menjadi menurun. Awalnya kita percaya, setelah dia melakukan demikian atau departemen yang melakukan ini, kita menjadi, "Ah udahlah, gue udah nggak percaya lagi." Ibaratnya kayak, nilai titik merusak susu sebelanga, ya. Jadi gara-gara satu titik yang nggak baik ini akhirnya langsung menghancur atau meluluhlantakan tingkat kepercayaan masyarakat. Lalu yang kedua, investor akan takut menanamkan modalnya karena laporan keuangan tidak dapat diprediksi yang berakibat meningkatnya resiko investasi. Ya, jadi investor itu pasti takut untuk menanamkan modal karena laporan keuangannya nggak bisa diprediksi yang berakibat meningkatnya resiko investasi. Lalu yang ketiga, pemberi donor akan mengurangi atau menghentikan bantuan. Ya, pemberi donor akan mengurangi atau menghentikan bantuannya. Lalu kualitas keputusan menjadi buruk. Laporan keuangan pun tidak dapat mencerminkan kinerja aktual. Lalu luas pengungkapan atau disclosure yang diperlukan. Nah, pemerintah dapat memberikan informasi tambahan atau eee, added information untuk hal-hal sebagai berikut, ya. Yang pertama adalah fokus pengukuran atau measurement, fokus, dan dasar akuntansi yang digunakan untuk pembuatan laporan. Ya, jadi karena masuk juga dalam prinsip akuntansi yang lazim tadi, kita juga berfokus pada pengukurannya dan juga dasar akuntansinya. Lalu yang kedua, kebijakan menghapuskan atau menghentikan aktivitas internal unit kerja pada laporan aktivitas. Ya, jadi adanya kebijakan menghapuskan atau menghentikan aktivitas internal unit kerja pada laporan aktivitas. Lalu kebijakan kapitalisasi aktiva dan menaksir umur ekonomi aktiva-aktiva tersebut untuk menentukan biaya depresiasinya.
Ya, jadi ada kebijakan kapitalisasi aktiva dan menaksir umur ekonomi aktiva-aktiva tersebut untuk menentukan berapa biaya penyusutan atau depresiasinya. Lalu deskripsi mengenai transaksi yang masuk dalam penerimaan program dan kebijakan untuk mengalokasikan biaya-biaya tidak langsung kepada suatu fungsi atau unit kerja dalam laporan aktivitas. Ya, jadi deskripsi mengenai transaksi yang masuk dalam penerimaan program dan kebijakan-kebijakan untuk mengalokasi biaya-biaya tidak langsung kepada suatu fungsi atau unit kerja dalam laporan aktivitas. Kemudian yang kelima, kebijakan pemerintah dalam menentukan pendapatan operasi dan non-operasi. Ya, kebijakan pemerintah dalam menentukan pendapatan operasi dan non-operasi. Kebijakan pemerintah dalam menentukan pendapatan operasi dan non-operasi. Lalu yang keenam, pemerintah harus mengungkapkan secara detail atau lengkap dalam catatan atau notes laporan keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas. Jadi pemerintah tuh harus punya juga catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan aset, kewajiban, dan ekuitas. Berikut adalah siklus akuntansi keuangan sektor publik. Ya, teman-teman bisa lihat dokumen yang diterima yang nantinya akan dijadikan sebagai transaksi-transaksi yang diterima dalam akuntansi sektor pemerintahan. Nah, dokumen-dokumen tersebut terdiri dari bukti penerimaan kas, bukti pengeluaran kas, dan juga bukti memorial. Baru dari sana kita buatkan jurnal. Setelah jurnal, ke dalam buku jurnal kita catat ya dan kita golongkan. Bisa langsung masuk ke dalam buku besar atau masuk dulu ke buku besar pembantu. Ya, jadi kalau buku besar pembantu boleh ya, sebagai turunan daripada buku besar. Nah, dari sana kita juga menggunakan buku jurnal penerimaan kas, buku jurnal pengeluaran kas, dan buku jurnal umum. Lalu untuk postingan buku besar ini terdiri dari kumpulan rekening atau akun, ringkasan, dan juga rincian. Baru laporan keuangannya, ya di sini kita akan mendapatkan sebelum nyampe ke laporan keuangan ada daftar saldo kertas kerja penyesuaian ya kan. Baru setelah itu kita generate berupa laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran atau laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, laporan kinerja keuangan, dan laporan perubahan ekuitas. Nah, ini semua harus tunduk kepada kebijakan akuntansi yang berterima umum ya. Menurut versi siapa, Pak? Menurut versi sektor publik atau sektor pemerintahan. Nah, contoh dari bukti bukti transaksi. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, contoh dari bukti-bukti transaksi yang pertama adalah kas, ya, kas surat tanda setoran atau STS, surat pemerintah membayar atau SPM, piutang, daftar piutang, persediaan ada berita acara penerimaan barang, daftar persediaan, untuk aktiva tetap adalah berita acara penerimaan inventaris, daftar aktiva, utang itu terdiri dari surat perjanjian akad kredit, dokumen penarikan pinjaman, untuk pendapatan ada surat tanda setoran, daftar pembukuan administratif, lalu belanja, buktinya yaitu surat perintah membayar dan juga daftar pembukuan administratif. Ya, sebenarnya istilah-istilah di dalam sektor publik juga cukup banyak istilah-istilahnya. Boleh ya teman-teman searching ya, atau beli kamus akuntansi sektor publik. Dia terdiri dari singkatan-singkatan yang biasa digunakan dalam akuntansi sektor publik. Baru kita lanjutkan, laporan keuangan sektor publik dan elemennya. Nah, laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang berisi informasi keuangan. Informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, bukan hanya pihak internal, tapi juga ada pihak eksternal. Nah, ada laporan arus kas ya. Laporan arus kas merupakan salah satu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan kegiatan operasional,
lalu ada investasi, pembiayaan, dan juga transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat atau daerah selama periode tertentu. Ya. Selanjutnya, ada catatan atas laporan keuangan ya dalam lingkup sektor publik atau sektor pemerintah juga ada catatan atas laporan keuangan karena perlu menuangkan tentang hal-hal apa saja yang mengatur tentang aset, lalu tentang kewajiban, tentang modal. Nah, catatan atas laporan keuangan itu meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Baru ada laporan kinerja keuangan, adalah laporan realisasi pendapatan. Jadi, laporan kinerja keuangan atau laporan realisasi anggaran itu sebenarnya sama di sektor pemerintahan atau sektor publik ya. Karena di dalamnya ada laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual. Nah, dalam laporan tersebut disajikan informasi mengenai pendapatan operasional, belanja berdasarkan klasifikasi fungsional, dan ekonomi serta surplus atau defisit. Baru ada laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal yang diartikan sebagai laporan yang menunjukkan kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, kalau di dalam laporan perubahan ekuitas akuntansi swasta kan ada tambahan modal atau ada penarikan prive atau eh, setoran prive ya kan awalnya ada pengambilan pribadi pemilik. Nah, kalau di perubahan ekuitas ini sebenarnya hanya dipakai sebagai alat untuk membandingkan ya, membandingkan modal tahun ini dengan modal tahun yang lalu. Yang mana modal tersebut juga diperoleh dari donatur kebanyakan kalau di sektor pemerintahan atau sektor publik. Ya, kurang lebih demikian teman-teman untuk perkuliahan kita hari ini. Saya cukupkan sampai di sini. Teman-teman tetap perhatikan protokol kesehatan. Gunakan masker, gunakan hand sanitizer. Terima kasih dan sampai jumpa.